Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang, salam. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan saya bacakan, demikian bunyinya. Dengan perikop puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan. Boleh menjadi berkat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkannya. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang istri yang cakap. Saya mau baca ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Pertanyaan ini mungkin agak sulit untuk kita jawab. Tapi saya akan ganti pertanyaannya menjadi seperti ini. Siapa yang mau memiliki istri yang cakap? Angkat tangan. Berarti semua laki-laki, semua suami-suami akan mengangkat tangannya. Saya mau memiliki istri yang cakap. Kenapa semua orang mengingininya? Karena ia lebih berharga daripada permata. Luar biasa. Permata mahal harganya. Dicari-cari orang. Tetapi istri yang cakap melebihi permata. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan dan perempuan-perempuan Kristen. Seperti apa sih istri yang cakap itu? Gambarannya ada dalam firman Tuhan ini. Dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20 yang dibacakan tadi bagi kita. Yang pertama, hati suaminya itu melekat kepadanya. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya juga tidak pernah takut kekurangan. Segala kebutuhannya, keperluannya dicukupkan oleh istrinya. Disediakan. Pakaian diurus, segala sesuatunya tinggal beres dan dipergunakan oleh suaminya. Suaminya sungguh berbahagia.
Dan suaminya merasa beruntung dan tidak akan merasa berkekurangan. Ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Kapan saya berbuat jahat dengan suami saya? Memang kita tidak memahaminya secara letterlex. Tetapi kadang-kadang tanpa kita sadar, kita sebagai perempuan berlaku jahat terhadap suami kita. Dan suami kita akhirnya berbuat jahat karena kelakuan kita yang jahat. Contoh, kita sebagai istri banyak tuntutan. Kita tahu suami kita hanya seperti ini penghasilannya. Cukup untuk makan, cukup untuk menyekolahkan anak-anak. Hidup seadanya, tapi terlalu banyak tuntutan kita. Ini itu yang membuat suami pusing 7 keliling. Stres mencari cara, mencari bagaimana caranya bisa memberikan apa yang dituntut oleh istrinya. Bahkan tanpa sadar, kadang-kadang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, mereka korupsi supaya kebutuhan sang istri, tuntutan sang istri terpenuhi. Bukan itu istri yang cakap. Istri yang cakap dia bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, mengelola yang ada dengan baik. Dan percaya Tuhan akan menambahkan dan memberkatinya. Bapak, Ibu, saudara sekalian dan perempuan-perempuan Kristen. Ayat berikutnya. Sampai ayat 13 dan 15, 13, 14 dan 15. Istri yang cakap adalah istri yang bukan pemalas. Tetapi justru ia adalah seorang pekerja keras. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Dia tidak duduk ongkang-ongkang. Dia mengurus semua tetek bengek dalam rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Ia serupa saudagar, kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanan. Jadi keluarganya tidak pernah akan kelaparan. Ia bangun kalau masih malam, orang lain pada tidur, dia sudah bangun. Dia menyediakan makanan dan segala sesuatu untuk seisi rumahnya. Dan kalau dia punya banyak pembantu perempuan, dia akan membagi-bagikan secara bijaksana pekerjaan kepada pembantu-pembantunya sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik pada waktunya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Berikutnya, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Istri yang cakap. Dia adalah istri yang bijaksana. Dia mampu mengatur keuangan keluarga. Sehingga hal-hal yang tidak terlalu perlu dikesampingkan. Dia mengutamakan hal yang perlu, kebutuhan-kebutuhan yang penting. Dan dia pandai mengatur keuangan, bahkan menabung. Dan dia pandai mengelola segala peluang yang ada untuk mendatangkan berkat, membantu perekonomian keluarga. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Apakah itu bukan semua pekerjaan yang membantu perekonomian keluarga? Dia bisa membaca semua peluang, menggunakan talenta yang ada padanya, kemampuan keterampilan yang ada padanya untuk mendatangkan berkat
bagi rumah tangganya. Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan-perempuan Kristen. Dan ayat yang ke-20, dia, si istri yang cakap ini, tidak hanya memikirkan rumah tangganya. Dia tidak egois. Dia juga peduli dan kasih terhadap sesamanya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Artinya dia membela yang lemah dengan kemampuan yang ada padanya. Dan tangannya mengulurkan bantuan kepada yang miskin. Artinya dari kemampuan kebijaksanaannya mengatur keuangan, dia bisa menabung, dia bisa memberikan sedekah, dia bisa melayani, menopang pelayanan di gereja. Luar biasa gambaran istri yang cakap. Bapak, Ibu, Saudara, dan perempuan-perempuan Kristen dimanapun berada. Sungguh kebahagiaan seorang suami ketika mendapatkan istri yang cakap. Kebahagiaan anak-anak ketika mendapatkan seorang ibu yang cakap. Seorang istri yang cakap akan selalu dirindukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya selalu dinanti-nantikan. Bak cahaya dalam kegelapan. Sekarang bagi kita perempuan-perempuan Kristen, sudahkah kita menjadi bagian dari istri yang cakap? Mungkin sudah semua kita penuhi. Terus tingkatkan. Pertahankan. Mungkin baru separuh dari banyak gambaran istri yang cakap ini. Mari yang belum kita penuhi dan kita lakukan. Atau yang belum sama sekali. Mari kita bangkit menjadi istri yang cakap. Istri yang cakap, kuncinya adalah istri yang takut akan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan, melayani keluarga, dan melayani Tuhan. Tuhan menolong kita perempuan-perempuan Kristen menjadi perempuan-perempuan cakap yang diingini menjadi kebahagiaan bagi suami dan anak-anak dan keluarga. Tuhan Yesus Kristus menolong kita dan memberkati kita semua, perempuan-perempuan Kristen. Amin.